Perkenalkan, nama saya Angelita Purnama, NIM 19100061640, kelas B10, mata kuliah Pendidikan Multikultur, dosen pengampu, Pusnika MPD. Nah, di sini saya mengambil tentang Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti, kelas 1, pembelajaran 1. Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan langit dan bumi, mengenal alam ciptaan, langit, bumi, dan segala isinya, dan senantiasa berterima kasih kepada Allah Bapa yang telah menciptakan alam semesta ini untuk kebahagiaan manusia. Anak-anak, sebelum kita memulai mata pelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita harus berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau ciptakan bagi kami langit dan bumi serta segala isinya. Bimbinglah kami ya Tuhan untuk mengenal dengan baik semua yang telah Engkau ciptakan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, sekarang kita akan memasuki ke materi kita selanjutnya. Dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 1 sampai 28. Dikisahkan bahwa Allah Bapa di surga menciptakan langit dan bumi serta isinya. Kemudian semua ciptaan diserahkannya kepada kita, manusia, untuk dipelihara dan dimanfaatkan. Jadi, bumi yang menjadi sumber kehidupan ini bukanlah suatu yang ada dengan sendirinya, sehingga kita boleh memperlakukannya sesuka hati. Tetapi sesungguhnya ada penciptaan dan penguasa alam semesta ini, yaitu Allah Bapa di surga. Nah, anak-anak, kita harus senantiasa berhati-hati dalam memanfaatkan alam ciptaan ini, agar tetap terpelihara baik dan lestari. Bahwa alam raya ini bukanlah sesuatu yang ada dengan sendirinya, tetapi ada pencipta dan penguasa alam raya ini, yaitu Allah Bapa di surga. Bahwa alam raya dan isinya sangat penting manfaatnya bagi kehidupan manusia. Kita harus bersenantiasa berterima kasih kepada Allah Bapa dan yang telah menciptakan alam semesta ini. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan mendengarkan cerita. Beginilah Tuhan menciptakan langit dan bumi serta isinya. Hari pertama Allah menciptakan bumi, gelap gulita meliputi seluruh bumi. Lalu Allah berfirman, "Jadilah terang," dan terang itu menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Terang itu disebut siang, sedangkan gelap disebut malam. Allah melihat semua yang diciptakannya itu sungguh baik. Nah, di hari kedua Allah berfirman lagi, "Jadilah cakrawala," lalu cakrawala jadi. Apa gumpalan awan besar dan awan-awan kecil melayang-layang di angkasa raya. Cakrawala itu diberi nama langit, di bawah langit ada bumi yang penuh dengan air. Allah melihat semua yang diciptakannya itu sungguh baik adanya. Hari ketiga Allah memandang seluruh bumi yang penuh dengan air. Lalu berfirmanlah Allah, "Jadilah tanah yang kering." Lalu terjadilah dari air muncul tanah yang kering dan disebut darat. Sedangkan kumpalan air yang banyak disebut laut. Allah memandang tanah kering di darat masih kosong. Lalu Allah berfirman lagi, "Hendaknya di darat tumbuh berbagai jenis pohon yang berbuah dan berbiji." Lalu terjadilah demikian.
berbagai jenis pohon yang berubah dan berbiji tumbuh di darat. Berbagai jenis pohon yang berbuah dan berbiji tumbuh di darat. Seluruh daratan ditumbuhi pohon-pohon yang hijau dan segar. Allah melihat semua yang diciptakannya itu sungguh baik adanya. Hari keempat Allah melihat di langit masih kosong, lalu berfirmanlah lagi. Hendaknya di langit ada benda-benda bercahaya untuk menerangi bumi, siang dan malam. Lalu kehendak Allah terjadi lagi. Benda-benda bercahaya muncul di langit. Ada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Matahari bertugas menerangi bumi di siang hari, sedangkan bulan dan bintang bertugas menerangi bumi di malam hari. Allah melihat semua yang diciptakannya itu sungguh baik adanya. Di hari kelima Allah memandang lautan luas dan di udara. Belum ada makhluk hidup di dalam laut, juga di udara. Lalu berfirmanlah Allah, hendaknya di dalam laut hidup berbagai jenis makhluk hidup, dan di udara berbagai jenis hewan yang berterbangan. Dan hendaklah Allah terjadi lagi. Berbagai jenis hewan muncul dari laut, ada ikan besar dan ikan kecil, kepiting, udang, dan hewan lainnya. Kemudian di udara muncul juga berbagai jenis burung yang berterbangan, kupu-kupu dan serangga lainnya. Lalu Allah memberkati semua hewan di lautan dan di udara. Katanya, berkembang biak dan bertambah banyaklah kamu. Allah melihat semua yang diciptakannya itu sungguh baik adanya. Di hari ke-6 Allah memandang langit ciptaannya yang ada. Di darat sudah banyak pohon dan tumbuh-tumbuhan di daratan, tetapi belum ada hewan yang berkeliaran seperti di laut. Lalu Allah berfirman, hendaknya di darat hidup berbagai jenis hewan dan binatang liar. Lalu terjadilah demikian, ada sapi, kambing, domba, kucing, ayam, kelinci, dan berbagai hewan peliharaan lainnya. Ada juga binatang-binatang liar seperti ular, singa, harimau, dan berbagai binatang liar lainnya. Allah melihat semua yang diciptakannya itu sungguh baik adanya. Kemudian Tuhan berfirman lagi, baiklah, sekarang kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Lalu Tuhan Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan. Kemudian Tuhan Allah menyerahkan semua ciptaannya kepada manusia. Katanya, semua ciptaan ini kuberikan kepadamu, pergunakan dan peliharalah semua dengan baik. Nah, anak-anak, itu tadi adalah cerita tentang pengisahan Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, anak-anak, kita sebagai manusia, kita harus menjaga semua ciptaan Allah, terutama tumbuh-tumbuhan, hewan, dan semua ciptaan Tuhan diberikan untuk kita. Manusia, semua ciptaan boleh kita gunakan. Kita harus menggunakannya dengan hemat. Kita harus memelihara agar semua ciptaan Allah agar tetap baik. Sepantasnya kita bersyukur dan memuji Tuhan Allah Sang Pencipta. Nilai-nilai pendidikan agama Katolik dalam multikultur adalah pendidikan agama diharapkan membantu peserta didik untuk semakin mempunyai pemahaman dan penghayatan yang benar tentang agamanya. Pendidikan agama mengajarkan dua dimensi, yakni dimensi vertikal, relasi manusia dengan Tuhan, dan dimensi horizontal, relasi manusia dengan sesamanya. Memberikan perhatian pada dimensi horizontal sebagai bentuk pengajaran bahwa manusia harus hidup dalam kasih, sebagaimana Tuhan yang mengasihi manusia.
Maka dari itu, pertikaian, perperangan, pembunuhan yang mengatasnamakan relasi dengan Tuhan adalah bentuk kegagalan dalam memahami ajaran agama. Ajaran agama bukan sebagai alat untuk memusuhi mereka yang berbeda, melainkan untuk merangkul dan berjalan bersama menuju kebaikan. Berbagai macam cara dilakukan untuk menanggalkan kecenderungan radikalisme agama yang terjadi. Salah satunya adalah dengan menerapkan nilai-nilai multikulturalisme yang menghargai semua perbedaan manusia dan juga menerangi dialog supaya manusia tetap saling berkomunikasi dan membuat sebuah kesepakatan bersama untuk hidup berdampingan dalam damai. Pendidikan agama secara khusus agar Katolik sangat mempunyai andil besar dalam mewujudkan nilai multikulturalisme dan dialog.